Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa berikan kita kekuatan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majlis kita dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita mendapat pahala, mendapat ampunan dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia pilihan yang indah tutur sapanya, penghulu umat, pemberi syafaat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kita, Kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, marilah sama-sama kita awali ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kesehatan, Allah berkahkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kedua orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bimardhatillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. خصوصا مؤلفات الكتاب الشيخ الزرنوجي، وخصوصا إلى آبائنا وأمنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وأستاذنا وأهلنا وجماعتنا بشفاعة الله بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكرامته في داره
halaman berapa? 12. Wa yanbaghi li talibil ilmi, ditandain nggak? Ditandain nggak? Ya ditandain, kasih checklist atau mungkin dengan tanda-tanda yang lain. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seyogyanya atau seharusnya lah li talibil ilmi, bagi seorang pencari ilmu. Kita termasuk kita termasuk orang yang mencari ilmu. Ayyuhasila kitab al-wasiyyah, jadi kita termasuk orang yang berusaha mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Santet apa pelet? Ilmu agama. Bukan ilmu pelet ya. Ntar ngaji belajar ilmu pelet buat perempuan ya. Perempuan nggak usah dipelet, nanti kemana sendiri. Gak usah macam-macam anak muda. Cukup ganteng, cukup wangi. Nah kalau bau, perempuan gak suka ya. Jadi anak muda harus ganteng, harus wangi. Jadi itu penting buat penampilan. Jangan sampai nanti begini ya. Ustaz nggak perlu wangi, nggak perlu ganteng, nggak perlu mandi. Allah akan melihat hati kita ya. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata dia apa? Di dalam hadis Nabi itu Allah akan melihat wajah kita, tubuh kita, yang Allah lihat hati kita dan akhlak kita. Jangan salah tafsir, jangan salah menempatkan dalil. Itu salah tuh ya. Anak muda kalau pakai dalil itu buat gak mandi salah ya. Hati-hati, jangan salah tempat ya. Yang rapi ya, biar enak dilihat. Walaupun lagi bokeh, tetap aja penampilannya ya. Kalau mandi jangan kayak burung cebok ya. 5 menit jadi, bukan mandi namanya itu ya. Nah ini contoh ya. Ini saya bercanda ya. Tapi harus ya. Ente kalau ini kaget ya. Saya kan masih muda nggak biasa tuh keluar rumah kalau mandi. Sekarang kan begitu. Hampir jarang saya keluar rumah kalau mandi. Kalau ada tamu, aurat nggak kelihatan, minimal pakai kain. Dengkul saya nggak pernah kelihatan, kecuali yang keluarga saya yang muhrim. Bahkan di rumah keluarga besar pun kalau masih muhrim, tanya tuh saudara, beliau nggak pernah lihat dengkul saya. Hampir nggak pernah. Mungkin 90% ya bang ya, 98% beliau nggak pernah lihat saya dengkul saya. Itu ilmu tuh akhlak ya. Karena kalau dengkul kelihatan, kita akan disuruh baina surah wa antara pusar dan lutut itu aurat laki. Jadi seorang penuntut ilmu
ayuhasila, hendaklah menguasai. Jadi harus menguasai. Menguasai apa? Kitab al-wasiyati, kitab wasiat. Ini bukan wasiat harta, ya. Apa yang dimaksud dengan kitab wasiat? Allati katabaha Abu Hanifah, yang telah ditulisnya. Apanya? Itu kembali ke mana? Kitab wasiat. Allati yang katabaha, telah ditulisnya. Maksudnya yang ditulis itu kitab wasiat. Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Siapa? Salah satu imam mazhab. Ada mazhabul arba'ah, 4 imam mazhab. Salah satunya Imam Abu Hanifah, terkenal dengan mazhab Hanafiyah. Ada Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Itu 4 imam mazhab yang diikuti oleh umat Islam. Li Yusuf bin Khalid Sibti, kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Sibti. Jadi Abu Hanifah ini menulis wasiat kepada siapa? Muridnya, yaitu Asy-Syaikh Yusuf bin Khalid As-Sibti. Inna ruju'i ila ahlihi, inna tatkala rujuk pulang ila ahlihi, kepada keluarganya, ai wa iyalihi, kepada keluarga. Jadi para jamaah sekalian, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Yusuf bin Khalid As-Sibti. Ketika muridnya lulus, tatkala setelah menjalankan atau mungkin mondok bahasa kitanya di pesantren Abu Hanifah, kan pulang murid lulus. Nah, sebelum lulus itu para jamaah sekalian, gurunya nggak ngasih pulang sebelum dikasih wasiat oleh guru. Sayang nggak guru sama murid? Sayang banget. Itu termasuk murid kesayangan seorang guru. Yajiduhu man yatlubuhu, yajiduhu, ditemukan man yatlubuhu, barang siapa yang menuntut atau mencari. Apa wasiatnya? Silakan dicatat. Ini terkenal dengan wasiat emas. Emas bagus ya? Emas mahal nggak? Emas karyo. Ini maksudnya emas permata. Ini wasiat emas Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang bernama Syekh Yusuf bin Khalid As-Sibti atau As-Simani. Sebelum Syekh Yusuf pulang ke keluarganya, di mana kampungnya? Di mana kampungnya? Di mana? Di Basrah. Basrah itu di mana? Di
daerah timur tengah. Bukan Srengseng bukan ya. Basrah ya. Apa wasiatnya? Yang pertama, catat ya. Jika kamu salah dalam berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat atau umat, maka mereka akan menjadi musuh. Itu yang pertama. Jadi kalau kita salah bersosialisasi, berinteraksi dengan umat atau masyarakat, maka umat atau masyarakat akan menjadi musuh kita. Contoh, anak-anak muda nongkrong, ngomongnya belagu, kalau bahasa Jakartanya, sombong atau menghina, itu kan percakapan yang nggak bagus dalam berinteraksi, dalam bergaul. Nah, jadi musuh untuk temannya, nggak suka kepada dia, gitu contohnya. Ya. Jadi pesan gurunya pada muridnya, nanti kalau pulang ke kampung setelah belajar lama di pesantren atau sekolah lembaga pendidikan Islam, maka bergaul yang baik, ucapan, sikap dijaga. Tuh. Sama, kalau saya besar jamaah, kalau kita ngaji tetap kita dengan masyarakat baik, santun, ajer bahasa Betawinya, kopet. Bang, mau nanya, ini jalannya apa? Nggak tahu. Bagus nggak? Bagus nggak? Nggak bagus. Oh, ini jalan Srengseng Pak. Bapak, ibu mau kemana? Oh, mau ke alamat ini. Kita unjukin. Itu salah satu contoh hubungan kita kepada manusia. Yang kedua, wasiat-wasiat memuliakan ulama. Jadi ulama, kiai, ustaz, habaib, termasuk para ulama harus dimuliakan. Nggak boleh dihina, nggak boleh difitnah. Itu mereka para ulama harus kita muliakan. Karena apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Yang ketiga wasiatnya memuliakan kedua orang tua. Bagus nggak wasiatnya? Bagus nggak? Jadi kita harus memuliakan orang tua kita, ayah ibu kita, abi umi kita, mama papa kita, dedi, ada nggak dedi? My father, my mother itu dimuliakan. Jangan pulang-pulang. Assalamualaikum guys. Sehat bro? Masa ayahnya bilang gitu? Udah makan belum? Sama bapaknya, pantas nggak? Kalau teman-teman boleh, tapi kalau orang tua enggak etis. Tidak apa? Yang berikutnya nasihat atau wasiat masnya kepada murid. Beliau sabar dan lemah lembut. Jadi harus sabar menghadapi umat yang macam-macam,
menghadapi jamaah yang macam-macam. Ustaz yang ngaji siap? Nggak datang, sabar nggak Ustaznya? Sabar nggak Ustaznya? Gitu, jadi Ustaz Kiai sudah sabar. Ya. Siap 86 hadir ya. 87 apa? Lemah lembut, tetap bersikap lemah lembut, nggak boleh marah. Ini bukan majlis kita, bukan. Di sana lah, di kebun kosong, di kebun kosong yang nggak ada orangnya. Kalau di majlis kita sih rajin-rajin, alhamdulillah, sampai keluar hajinya, sampai luar penuh, alhamdulillah. Yang berikutnya kata gurunya kepada muridnya, Imam Abu Hanifah kepada murid Syekh Yusuf, jangan menghina siapapun. Bahkan di dalam syairah dikatakan, la tahtakir man dunaka falikul syai'in maziyah. Jangan menghina seseorang, karena seseorang itu pasti punya kelebihan. Ada preman, kita lihat preman di pasar, kita katakan, kita hina. Bisa jadi fisiknya preman, tapi hatinya beriman. Tampangnya preman, tapi hatinya beriman. Paham? Otaknya Jerman, tapi hatinya Mekah. Otaknya Jerman pinter, ya kan? Bisa bikin pesawat terbang, hatinya Mekah. Kita nggak tahu, ya kan? Ya, kemudian beliau berpesan, berwasiat kepada muridnya, sambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan. Jadi kata gurunya Imam Abu Hanifah kepada muridnya Syekh Yusuf bin Khalid As-Sibti untuk menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kita punya teman, lah pokoknya gua nggak mau berteman sama lu. Tetap kita nggak boleh. Tetap kita sambung tali silaturahim. Yang kemudian pesan guru beliau kepada muridnya, pesan Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Tuh. Walaupun orang berbuat buruk kepada kita, tetap kita berbuat baik kepada orang itu. Jangan orang berbuat buruk, kita buruk, jangan. Dia benci, kita cinta. Dia menghina, kita mengagungkan. Sulit nggak begitu? Sulit, tetapi kita belajar. Kita lihat sejarah Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika beliau pergi ke negeri Taif, Bukit Taif, itu disambut dengan hina dina. Dari orang kecil sampai dewasa, semua menghina Rasul, melempari batu ke Rasul, sampai Rasul kakinya berdarah. Lalu Rasul pergi meninggalkan Bukit Taif, Rasul istirahat di bawah pohon. Lalu malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bolehkah aku hancurkan penduduk Taif? Apa kata Rasul? Jangan ya Jibril, mereka nggak tahu kalau saya Rasul.
Kalau kita gimana? Kita gimana? Siapa yang pukulin? Itu. Ayo. Oh, kita tuh, ya. Coba gila rame berani pas cerita takut, ya. Kalau rame-rame berani sendiri takut. Kalau anak MSG kan gitu, ya. Rame-rame berani. Apa yang kisah? Sendiri berani. Nah, yang terakhir kata gurunya kepada muridnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersamamu. Jadi Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi jangan takut. Hari ini susah, besok senang. Ya. Apa dalam Al-Quran? Terjawab. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sulit mudah. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para jemaah sekalian, poin besar, ya. Wasiat emas Imam Abu Hanifah kepada murid beliau yang bernama siapa? Syekh Yusuf bin Khalid As-Sinti. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Burhan al-A'immah Ali bin Abi Bakar. Wa kana, dan ada guru kami yang bernama Syekh Al-Imam Burhan al-A'immah Ali bin Abi Bakar. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Al-Azizah yang mulia. Amarani bi kitabihi inda rujui ila baladi. Amarani menyuruh kepadaku bi kitabatihi dengan kitabnya inda rujui ketika pulang kampung. Maksud pulang kampung, habis pesantren pulang ke daerahnya, ya, di Basrah, di kota Basrah. Ila baladi, apa baladi? Ke negerinya, ke kampung halamannya. Wa katabtuhu, dan yang telah ditulisnya. Ini luar biasa, ya. Kita sebagai murid itu kalau guru kita sayang luar biasa. Apalagi dikasih wasiat, dikasih nasihat, kita senang. Berarti guru itu sayang pada muridnya. Itu kalau kita jalanin wasiat guru kita, pasti kebaikan dan jadi sukses dunia akhirat. Itu nggak kerja juga ngalir, ya. Karena kerja banyak sekali. Jangan sampai kita menganggap dapat rezeki dari kerja. Akan itu rezeki kita itu bukan dari kerja. Kalau kita mengatakan dapat duit dari hasil kerja, kecil, sempit pola pikir kita. Apa kata Allah? Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi.
Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Bisa jadi para jamaah, harta yang diberikan kepada kita itu hasil kita pernah nolong orang. Kok dia kerja gaji seperak bisa beli ini bisa beli itu, itu zahir kita. Kok si fulan gajinya sedikit bisa beli ini bisa beli itu otak manusia. Tapi kalau Allah bisa jadi si fulan ini gaji sedikit tapi dia suka beramal jariah, suka menolong orang, berbakti sama orang tuanya. Ada rezekinya ngalir dari semua penjuru mata angin. Jadi nanti kalau kalian kerja, itu jangan berpikir dapat duit hanya dari hasil kerja. Gaji sekian, buat ini, buat itu habis. Nah, sisihkan sekian rupiah untuk yatim misalnya, untuk orang tua misalnya, untuk tetangga, saudara dan sebagainya. Karena rezeki kita bisa jadi itu doa dari orang yang pernah kita tolong, atau ada kebaikan kita yang kita lupa, Allah kasih. Ya, jadi kita harus pola pikirnya apa namanya? Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan kalian ya suatu hari ketika usia 40, 50, 60 mudah urusan, badan sehat, umur panjang, ya. Punya keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita ngikutin langkah kita, datang ngaji, ibadah dan sebagainya. Itu semua harus dimulai dari sekarang. Nah, itu perintah guru ya. Jadi sebelum kembali ke kampung halaman, setelah menuntut ilmu, diberikan wasiat oleh guru. Ini luar biasa ya. Wala budal mudaris wal mufti, wala buddha dan tidak boleh tidak. Apa tuh? Dan tidak boleh berarti apa? Harus. Al-mudaris sebagai seorang guru, wal mufti dan ahli fatwa, fi muamalatin nas, untuk melaksanakan muamalat kepada masyarakat. Artinya hubungan kita bukan hanya muamalat kepada Allah, tapi kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada manusia secara vertikal dan horizontal. Jadi jangan mentang-mentang kita ahli ibadah, ahli zikir, la ilaha illallah, tasbih gede. Kalau zikir paling hebat hidupnya, paling suci, paling bersih. Sama tetangga kenal, sama tetangga nggak mau bersilaturahim, tetangga nangis, bodo amat, penting ibadah, zikir nggak bisa. Di zaman Rasul itu ada seorang ibu-ibu datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat. Surga mana untuk saya nanti? Apa kata Rasul? Wahai ibu, Anda masuk neraka. Sombong duluan. Ibadah rajin, tapi nggak kenal tetangga, nggak mau bergaul dengan masyarakat. Jadi para jamaah sekalian, ada hablum minallah dan hablum minan nas.
hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa istiqomah baik dalam ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh. Kita beribadah kepada Allah dan juga kita bermuamalah kepada makhluk Allah. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.